Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa yang memberi kekuatan buat kami semua untuk kami sadar bahwa selama hidup kami ada Tuhan, masalah seberat apapun kami percaya Tuhan. Ketika kami diam, kami mau belajar taat, maka disitulah Engkau menyempurnakan kuasa-Mu menjadi sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati Bu NN, biarlah terus dia berjuang sampai akhir untuk menjadi penolong yang menyelamatkan seisi rumahnya. Makasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah firman ini semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, kita percaya. Suara saya bagus ya, Fran? Ya, lancar ya. Ya, saya besok IG Live terpaksa saya liburkan. Kalau nggak terpaksa saya nggak libur karena besok saya ada di dalam pesawat ya. Nanti sebentar selesai Zoom ini saya langsung nanti selesai jam berapa jam 2 jam lagi saya berangkat ke bandara ya. So akan saya supaya perjalanan yang panjang semuanya lancar ya. Yuk kita percaya bahwa tadi kesaksian itu memberikan kita satu kepeneguhan ya. Hidup itu segala sesuatu memang ada harga yang harus dibayar ya. Bu NN bayar harga mahal karena menjual iman. Tapi buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada perkara yang dimana kita menjadi anak buangan. Dia tetap menyatakan mujizatnya, dia tetap memberikan anugerahnya ketika kita membayar harga. Bahkan saya percaya kalau hari-hari ini ya, kalau paketnya lengkap tuh saudara, uang ya iya, suami ya iya, anak ya iya, penyakit ya iya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, dia berpegang sama Tuhan dan dia diam, wah itu sudah tidak mungkin, benar-benar bunuh diri saudara. Siapa yang kuat menghadapi semua ini? Tapi bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Ya, kalau kita sanggup, makanya kita cukup diam. Diam itu emas ya. Kadang-kadang kita berpikir ini tadi sempat saya ketika menyiapkan firman ini ya, tiba-tiba Tuhan berikan saya ayat ini. Karena kita lihat ya, seperti perlakuan wanita tobat hari-hari ini banyak ya, orang berkata gini, Bu Eli, saya melihat rasanya perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang jahat. Apakah orang-orang yang jahat itu kok enak terlihat? Yuk lihat ya ayatnya, kalau kita diam hari ini tidak main-main saudara. Yang namanya anugerah itu sudah diberikan, kemurahan untuk Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai mempermainkan Tuhan, terus hidup di dalam dosa karena kita pikir kita nyaman. Ya, kita buka dulu ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 8-9. Ayat ini tadi diberikan Tuhan, saya catat ya. Sebab orang benar ini tinggal, lihat ya, di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari loh saudara, setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara dan saya sedang hidup di masa yang makin jahat. Kita hari ini akan melihat setiap hari, melihat, mendengar perbuatan yang jahat. Sampai rasanya bilang gini, aduh orang jahat ini kok tidak dihabis-habiskan ya. Ya, kita mungkin bisa berkata seperti itu. Coba lihat ayat 9. Maka nyata, lihat ya, bahwa Tuhan nyata saudara ya, yang nyata lihat ya, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
Saudara dan saya jangan pernah berpikir pintu anugerah Tuhan terus dianggap remeh. Ya, kita mungkin hari ini melihat ketidakadilan. Wanita tobat bisa mengerjai kita habis-habisan, tetap tertawa. Tapi firman Tuhan akan berkata, ya, hari ini ibu-ibu yang sedang disakiti, siapapun berdiam dirilah. Itu emas. Nanti kita belajar diam itu bagaimana hasilnya akan luar biasa. Dan saudara tahu hari-hari ini nyata. Saudara yang sedang mengalami ujian, disakiti, itu pencobaan. Percayalah, Tuhan tahu menyelamatkan ibu-ibu yang sedang dikerjai wanita tobat atau siapapun yang sedang disakiti, difitnah oleh orang-orang yang terdekat. Ya, jangan pernah ingin membalas atau sakit hati. Itu semua bentuk pembalasan. Karena suatu kali sekalipun musuhmu terlihat di atas angin, tapi firman ini tetap berkata, Tuhan itu nyata. Dia tahu cara untuk menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan. Berarti saudara dan saya hari-hari ini waktunya Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dari ujian. Baik ujian disakiti, ujian apapun, dan lihat ya, Tuhan tahu menyimpan. Jadi wanita tobat lagi disimpan, tapi disimpannya ndak enak saudara. Disimpannya disiksa pada hari penghakiman. Makanya kita juga hari ini juga kasihan ya. Jangan sampai mereka juga ndak enak di dunia tapi disiksa di hari penghakiman. Makanya kita doakan wanita tobat supaya memperoleh anugerah, supaya mereka hari ini tuh memperoleh keselamatan. Ya, senyatanya mereka juga alat iblis. Kalau saya hari ini mengerti firman dan saya memiliki hatinya Kristus, saya selalu berkata dalam hati saya sangat mengasihi wanita tobat yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Karena lewat perbuatannya, lewat apa yang dilakukan, itu membawa hidup saya hari ini menjadi hamba Tuhan. Membawa banyak orang-orang seperti Bu NN lainnya yang sudah melihat bagaimana proses hidup saya dan mereka juga memuliakan nama Tuhan. Berarti hari ini jangan sakit hati ya. Lihat apa yang dikatakan Ibrani 10 ayat 26. Kalau ada orang yang nyaman dosa, please bertobatlah ya. Hari ini yang kau berpikirkan enggak apa-apa Bu Eli. Lihat ya Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Aduh, saudara kalau baca ayat ini ngeri. Makanya kita enggak tahu kapan loh hidup kita dibawa pulang ke rumah Bapa. Kita ini jangan terus hidup di akhir zaman. Sudah dikatakan akhir, berarti hidupmu di akhir zaman. Ini jangan main-main dengan dosa. Karena kita ini tahu kebenaran. Kalau kita merasa nyaman dosa karena Tuhan tidak hukum kita mempermainkan Tuhan, nyaman dosa sengaja. Pada suatu kali kalau tidak ada korban penghapus dosa dan kita nggak punya rumah Bapa di surga, kita ini mau jadi apa? Ya sama-sama tadi, disiksa di hari penghakiman selamanya loh saudara. Makanya hari ini kalau kita sebagai anak Tuhan, sudahlah disakiti, kita mengerti kebenaran, diam. Ngalami apapun pencobaan, ujian yang berat, diam. Diam itu dalam arti apa? Yuk kita buka Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Yakobus 5 ayat 7 sampai 9 ya, kita baca. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Lihat ya, ini pesan Tuhan, sabar itu bukan karena pesannya Bu Eli disuruh bisu tuli buta, Bu Eli ngajari jadi keset, Bu Eli enak aja.
Ini lihat firman Tuhan, suruh sabar sampai pada kedatangan Tuhan. Lah saudara tahu kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama. Tidak ada salahnya sabar. Sudahlah kalau belum melihat segala sesuatu indah, sementara yang jahat makin menikmati keindahan dunia, tidak usah ngiri. Mereka itu disimpan saudara, untuk hari penghakiman bakal disiksa. Jangan kita ikut-ikutan sengaja berbuat dosa. Sudah sabar. Ujian tidak selesai, ya sabar. Karena nanti hasilnya bukan hanya 5.000, sisa bakul-bakulnya saudara dan saya itu akan menikmati secara luar biasa. Bahkan bakul-bakul itu nanti disediakan buat anak cucumu. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah minta-minta. Makanya bersabarlah. Sesungguhnya, lihat ya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Lihat ya, kita ini digambarkan seperti petani. Petani itu menantikan hasil, bukan hasil bodong, bukan investasi bodong, tapi hasil investasi yang berharga, yang menguntungkan, saudara. Itu sebabnya hari ini sabar, seperti petani yang sedang menantikan hasil berharga dari tanahnya. Makanya saya akan sering kasih gambaran. Saya sendiri waktu itu dikasih gambaran sama Tuhan. Saya ngiri sama wanita tobat. Saya ngiri sama teman saya yang cuman prosesnya 3 tahun. Saya loh Tuhan, sudah bonyok kok ya Tuhan. Itu tadi itu 3 tahun sudah kesaksian. Suatu kali Tuhan ingatkan proses tanah ini. Tuhan bilang gini, Eli, kamu aku percayakan ladang 1 hektar. Sementara orang yang kamu bandingkan 3.000. Lah kamu menggarapnya memang susah lah, wong 1 hektar. Satunya cuma 3.000 meter. Tapi hasil yang berharga dengan 3.000 dan 1 hektar, buat kamu yang hari ini menjalaninya dengan sabar, beda Eli. Nanti kamu nuainya jelas 1 hektar dan 3.000. Tidak bisa sama. Berarti apa? Tuhan bilang, aku kasih kamu kepercayaan sebagai seorang petani yang jauh lebih baik daripada petani itu. Karena aku melihat engkau mampu dipercayai, sementara yang pendek-pendek nggak mampu. Ya sudahlah, cukup puas. Buat hidup saudara dan saya ini sudah akhir zaman, ya jangan batasi hasil yang berharga kepercayaan Tuhan hanya karena saudara nggak mau sabar. Kita hari ini diem, disakiti diem, ngalami proses diem seperti Bu NN tadi, sakit, akhirnya Tuhan sembuhkan enggak? Saya percaya, imani Bu NN, hari-hari ini hasil yang berharga sedang engkau jarah, baik itu anakmu, baik itu penyakitmu, baik itu keuanganmu, baik itu suamimu, engkau akan melihat di tahun-tahun ini dan ke depan hasil yang berharga akan dituai ketika Bu NN tetap sabar. Kalau kita hari ini tidak sabar, saudara kehilangan hasil yang berharga dari Tuhan, itu betapa rugi saudara. Alangkah jauh lebih banyak sudah menjelang kedatangan Tuhan, sudah dekat-dekat. Ayo saudara, semangat. Jangan lihat penderitaanmu di dunia, ini pelewat, ini sesaat. Ngampuni wanita tobat cuman ada di dunia. Di surga tidak ada wanita tobat, saudara. Sudahlah, ini cuman sesaat. Penyakit lupus, masalah keuangan, ini cuman perkara di dunia. Sekarang kita menjelang kedatangan Tuhan, menjelang hidup bahagia selamanya. Sudah, jalani supaya hasil yang berharga, upahmu besar di surga, itu sedang engkau kumpulkan berbakul-bakul. Itu sebabnya yuk kita baca
Tuhan kita itu luar biasa loh saudara. Jangan menyepelekan, jangan menukar imanmu hanya karena keuangan, hanya karena harga diri. Sesuatu yang berharga nilainya kekal, engkau jual, engkau gadaikan hari ini. Jangan saudara, ya. Yuk kita lihat. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda seru, ini tanda serunya cuma satu, tapi hari-hari ini tanda serunya sudah banyak, saya tambahin sendiri. Kenapa? Ini sudah akhir dari akhir zaman, kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Itu sebabnya yang kedua, kalau diam, yaitu yang kedua harus apa? Meneguhkan hati, saudara. Teguhkan hati. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi sabar, yang kedua teguhkan hati, yang ayat 9, saudara-saudara, lihat ya, janganlah kamu bersungut-sungut. Nah, ini ya, banyak orang diuji waktu ngalami proses yang berat, selalu mulutnya bukan mengucap syukur. Padahal ini hasil yang berharga yang saudara dan saya nikmati loh saudara. Petani itu kalau sudah waktunya mereka bercocok tanam terus menuai hasil, ya, panen, wow, itu yang nikmati dia sendiri jerih payahnya. Lah saudara kok bersungut-sungut, malah bandingin si A, si B, pelakor A, pelakor B, wanita tobat, saudara seolah-olah kepingin jadi posisi mereka. Kalau buat hidup saya, sekalipun saya hari ini melihat postingan wanita tobat dengan mobil mewah, barang mewah, rumah mewah, siapapun tidak akan ngiri, malah timbul belas kasihan karena mereka senyatanya disimpan. Aduh, ngeri saudara, disimpan untuk disiksa pada hari penghakiman selamanya. Jangan ngiri dan jangan sengaja berbuat dosa hanya karena ingin kenikmatan mobil mewah, rumah mewah, harga dirimu hari ini kepingin disanjung supaya dihormati orang. Tapi senyatanya saudara dan saya jangan main-main dengan waktu. Sekalipun hari ini hidup mengalami proses, jauh lebih bersyukur karena saudara dan saya dipersiapkan sebagai orang benar. Orang benar, Tuhan tahu pasti cara untuk menyelamatkan orang benar di hari pencobaan yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Tuhan sendiri tahu. Jadi jangan sok tahu. Kalau saudara bilang, Tuhan berat, saya nggak kuat Tuhan, saya pengen mati. Nah itu jadi sok tahu, Tuhan paling nggak suka. Jadilah anak-anak Tuhan yang belajar bahwa engkau punya Tuhan yang tahu segala sesuatu untuk melepaskan hidupmu dari masa-masa tersulit. Dia sudah tahu. Bahkan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong orang-orang benar. Kita nggak mampu, tapi Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ibu-ibu nggak usah tunjuk gara-gara pelakor, gara-gara wanita tobat, gara-gara suamiku hidupku menderita, gara-gara teman bisnisku yang menghabiskan, yang menipu aku menderita. Tidak usah sudah. Mulai hari ini, kalau kesalahan itu seperti Bu NN berani jual imannya, hari ini bertobat, hari ini juga dosamu merah seperti kermisi jadi putih seperti salju, tapi tetap bayar harga, tidak apa-apa. Proses bersama Tuhan, ujung-ujungnya tetap kemuliaan dan kemenangan. Tidak perlu takut. Kita lagi bayar harga, misalnya seperti Bu NN, menderita.
Tapi percayalah, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Dia punya rencana buat Bu NN di depan. Oh, itu sangat luar biasa. Walaupun dia sudah melakukan hal yang fatal di masa lalu, melukai hatinya Tuhan, sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan kebenaran, malah dijual imannya hanya karena urusan cinta. Nah, ini yang bahaya. Ya, makanya ibu-ibu kalau punya anak, jangan pernah sekali lagi pesan saya bilang sama anak saya tahu jelas, mami ini nomor satu. Kalau saya pacaran, ya dulu anak saya pernah dikejar sama orang yang ya cukup punya nama, ya habis itu dia bilang gini, mam, dia deketi saya, ya saya bilang, kamu sadar lo ya, ini orang bukan Kristen lo ya, saya bilang gitu, jangan ya, kalau bukan orang Kristen mami nggak mau. Pokoknya prinsip yang pertama harus Yesus ya. Setelah itu penilaian kamu sendiri yang menilai. Tapi untuk penilaian buat mami yang pertama, kalau itu bukan Yesus, di luar itu kamu jangan pernah ya. Untuk anak-anak yang ibu-ibu punya anak perempuan atau anak cowok, jangan pernah diberikan kepada orang karena melihat statusnya kaya, sukses, terkenal ya. Jangan ya, pesan saya, sengaja sudah tahu kebenaran, sengaja berbuat dosa. Nanti kita sebagai orang tua, kita juga dituntut tuh sama Tuhan ya. Artinya menjodohkan, bukan menjual, maaf kata-kata saya salah, menjodohkan anaknya ya dengan pasangan yang bukan seiman, itu sama saja kita sebagai orang tua juga dituntut tanggung jawab. Karena kita ini sudah tahu kebenaran, harusnya menasehati anak ya. Yuk kita lihat, supaya kamu jangan dihukum. Lihat ya, orang bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, itu supaya jangan dihukum. Jadi kalau kita hari ini tidak hidup benar-benar untuk mengucap syukur dan kita saling menghakimi, kita juga akan dihukum ya. Jadi 3 hal yang saya bahas ya. Jadi ibu-ibu tidak usah salahkan mertua, iparmu, partner bisnismu yang lagi menjatuhkan hidupmu. Diam aja ya. Diam itu sabar, teguhkan hati. Yang ketiga, jaga perkataan dan jangan saling menghakimi ya. Itu 3 hal ini yang akan saya bahas ya. Saya dengar kesaksian ada seorang ibu. Saudara, makanya orang sabar itu emas benar-benar loh saudara. Dia bilang gini, Bu, tidak pernah mimpi ya. Dia punya pergumulan suami itu yang paketnya lengkap saudara. Lengkap. Saya bilang waktu cerita iya, perempuan iya, ya, narkoba iya, mungkin judi aja yang enggak ya. Jadi hari itu peminum juga iya. Dan dia bilang gini, saya menikah ini saya sudah hampir tidak punya pengharapan. Karena bertahun-tahun saya melihat dia tidak berubah, bahkan tambah parah. Tapi ketika dia belajar firman, dia berkata gini, saya praktekkan semua. Bisu tuli saya praktekkan. Ya. Dan dia mulai berdoa juga, Tuhan buat suaminya cinta Tuhan dan benci dosa. Dan itu dilakukan dan dia merubah hidupnya sendiri. Dan dia berkata hasilnya itu spektakuler ya. Bagaimana suami yang paketnya lengkap tiba-tiba datang menyerahkan diri untuk menerima Yesus. Dan bukan hanya menerima Yesus, orang yang tidak ada angin, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada angin, dan ibu ini doanya luar biasa. Dia tidak pernah menghukum suaminya, dia tidak pernah mengutuki suaminya. Tiba-tiba suaminya yang datang sendiri kepada Kristus, menyerahkan hidupnya dan dia mau melayani Tuhan. Saudara lihat ya, apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan kalau itu imanmu? Tadi sempat beberapa orang juga yang konseling sama saya dengan suami yang paketnya lengkap. Mereka bercucuran air mata seolah-olah mereka tersiksa. Saya cuma bilang gini, tips ini ya, ini tips ibu-ibu. Kalau kita sabar, kita cuma berdoa gini, Tuhan, bawa suamiku cinta Tuhan, benci dosa. Siapapun, mungkin pergumulanmu mertua, anak-anak, ya, mungkin itu pergumulanmu orang terdekat atau siapapun yang lagi menyakiti hidupmu. Percayalah, saya bilang gini, jangan lihat hasil. Engkau percaya kalau suamimu didoakan cinta Tuhan, benci dosa, tiap hari dia pasti alergi sama dosa. Kalau dia sudah alergi sama dosa, enggak usah saudara
injili, tidak usah saudara perintahkan. Dia sendiri waktu melakukan dosa, itu rasanya tidak enak sama sekali. Bahkan ada orang yang juga suaminya bersaksi, waktu istrinya berdoa, dia berkata, buat suamiku cinta Tuhan, cinta Tuhan. Dia mulai benci dosa. Suaminya sendiri merasakan tersiksa secara luar biasa. Suami saya juga kan pernah ngomong, kamu jangan doakan saya. Justru lewat doa-doamu itu yang membuat aku menderita. Aku menderita itu bukan karena apa-apa. Saya percaya kekuatan doa saat kita berkata gini, Tuhan saya diam, suamiku pergi sama ke wanita tobat. Apapun yang dia lakukan, dia tetap cinta Tuhan, dia benci dosa. Ketika itu kita doakan, maka sesuatu yang besar kuasanya dilakukan sama Tuhan. Di mana suami berada, mau berzina, mau dugem, mau minum, mau merokok, tiba-tiba dia bilang, kok rasanya ngerokok, minum, gak enak, mual. Nah, banyak hal yang kesaksian suami-suami seperti itu ketika didoakan. Ada yang orang narkoba 21 tahun tanpa rehab, hanya karena seorang istri yang bercucuran air mata. Tiba-tiba suaminya bilang gini, kok bisa ya? Hari itu saya tidak pernah merasa ketagihan, justru waktu saya mengkonsumsi obat itu, rasanya kepingin mual. Nah, inilah cara Tuhan sendiri waktu engkau diam. Daripada ibu-ibu ngomel aja, dasar kamu suami tidak pernah berubah dari dulu, ya tidak berubah-berubah. Itu tadi penghakiman, sungut-sungut, saling menyalahkan. Sabar kita lihat yang pertama, ya. Apa sih kalau kita sabar? Kenapa kita perlu sabar? Waktu engkau sabar, Tuhan itu melakukan sesuatu, jangan main-main. Lihat ya, sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja. Nah ini, kita semua hari ini mungkin ibu-ibu bilang gini, aduh Tuhan sampai kapan Tuhan? Lihat ya, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Nah, lihat ya ibu-ibu, selamatkan jiwaku dari perusakan wanita tobat. Nah, ini doa mereka. Nyawaku dari singa-singa muda, lihat ya. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur. Mungkin ada orang yang hari ini jahat, suka doakan saudara mengalami bencana, disyukur-syukurin. Mata kami telah melihatnya. Engkau, lihat ini jawaban dua-duanya. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Kita percaya hari ini, yuk siapapun saudara, justru waktu saudara sabar, saudara diam, Tuhan ambil alih perkara saudara. Dan Tuhan melihat bagaimana engkau diperlakukan tidak adil, Tuhan tidak akan berdiam diri. Apakah Bu NN waktu dikirimi barang-barang gaib seperti saya juga, Bu NN saya juga namanya kain kafan. Kain kafan saya bukan hanya kecil, besar, kira-kira 1 meter kali 1 meter. Jadi itu bisa jatuh di rumah saya, di depan kamar pembantu saya, itu besar saudara. Lah rumah saya itu juga ada kuburan, rumah saya itu perumahan yang jauh dari kuburan. Dari mana saudara ya? Kain kafan itu bisa melayang-layang sampai tiba di alamat saya tepat loh saudara. Ya, kita percaya Tuhan melihat enggak? Melihat. Rancangan orang jahat itu Tuhan melihat. Tenang aja. Mereka mau merancangkan yang jahat, Tuhan melihat kok. Tuhan enggak berdiam diri. Saudara pikir hari ini kalau wanita tobat siapapun yang menyakiti saudara itu ada di atas angin, Tuhan enggak melihat. Oh, melihat. Mereka disimpan loh. Makanya kalau enggak ada anugerah, orang berdosa ini akan disimpan untuk hari penghakiman. Seremnya luar biasa. Karena Tuhan enggak akan berdiam diri atas lihat penderitaanmu. Bahkan Tuhan tidak pernah jauh. Air matamu netes, disiksa, disakiti berkali-kali. Apakah Tuhan jauh? Enggak. Tuhan lihat saudara, Tuhan tidak berdiam diri hari ini. Tuhan ada di posisimu. Bahkan Tuhan tidak jauh. Makanya tidak usah bales. Sudahlah diam. Yang lagi mengalami proses pencobaan yang berat, Tuhan juga ngelihat kok. Apakah keuanganmu porak-poranda, engkau sampai sulit untuk rasanya bangkit, mau beli apa aja mulai diperhitungkan. Tuhan lihat enggak cara engkau mirip, karena engkau mau taat dengan prosesnya Tuhan. Tuhan lihat. Apakah Tuhan berdiam diri saat engkau mulai ngirit? Tuhan, aku ngirit sekarang, aku tidak punya uang lebih. Bulan depan mau bayar angsuran. Tuhan lihat tak?
Lihat saudara, Tuhan itu ngerti bahasa tetesan air mata. Walaupun saudara cuma berdoa nyanyi haleluya. Tuhan ngerti hutangku Tuhan, penyakitku. Tuhan lihat, Tuhan tidak berdiam diri. Dan Tuhan tidak jauh, dia tetap dekat menantikan saudara hari ini. Percayalah, kita hari-hari ini sabar aja. Menantikan sesuatu yang berharga. Orang berharga itu bukan abal-abal, hasilnya bukan sekedar hasil, ya sabar saudara ya. Jangan nuntut yang instan seperti dunia. Nanti disimpan untuk penghakiman, ngalami bayar harga bonyok selamanya. Lebih baik hari ini sabar. Ada hal yang jauh lebih berharga, nanti akan dinikmati sampai keturunan. Ini loh hasilnya. Lihat Mazmur 35 ayat 27 sampai 28. Lihat ya. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya, lihat ya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Nanti kalau kita sudah waktunya menikmati hasil yang berharga, ini loh saudara, sorak-sorak ya. How great is our God. Kita bilang, oh great is our God. Tuhan, engkau dahsyat, engkau dahsyat. Itu kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang berspektakuler hasilnya. Orang bisa bersorak-sorak itu maksud lihatnya hasilnya kecil. Misalnya hasil kecil, kita bilang, Tuhanku dahsyat. Bukan itu saudara. Justru karena kita terkagum-kagum dengan cara Tuhan, makanya kita bersorak-sorak. Yang kedua, kita akan menikmati keselamatan. Dan yang ketiga, kita menikmati keadilan. Sudahlah, hari ini pasti selamat nanti. Pasti ada keadilan. Yang diperlakukan tidak adil, sabar ya, sabar. Nanti akan menikmati hasil sorak-sorai, ada keselamatan, kemenangan, ada keadilan. Apa yang ditabur 10 tahun ya kali 10, 3 tahun ya kali 3, ladangnya 3.000, jangan nuntut yang 1 hektar. Nanti jangan iri sama Bu Eli ya. Jadi hari ini tenang, sabar, hasilnya luar biasa ikut Tuhan. Keren, how great is our God. Nanti kita semua sepanjang hari lagi, saya suka kata-kata ini ya, kita akan memuji-muji engkau sepanjang hari. Kenapa? Kita akan nyanyi ini, how great is our God, sing with me, how great is our God. Nanti dilihatin hasilnya lagi, oh besar Allahku. Kita akan nyanyi itu terus saudara. Kenapa? Karena kita terkagum-kagum, termehek-mehek dengan cara Tuhan membawa kita melihat hasil akhirnya. Makanya kita perlu sabar. Ini loh sudah dekat. Tuh, tidak apa-apa, sabar ya. Semua Tuhan sudah dekat. Yuk, sabar. Visa hidup kita semua akan berakhir. Sabar. Yang kedua, teguhkan hati. Kuatkan hati. Yuk kita lihat Mazmur 40 ayat 13 sampai 15 ya. Kita baca sama-sama. Bagaimana kita perlu menguatkan hati hari-hari ini. Sudahlah ya, orang menguatkan hati kalau sabar tadi itu berarti jangan terpancing emosi. Kalau menguatkan hati, kita jangan merasa tidak sanggup dan ingin menyerah. Ini ayatnya ya. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Siapa yang sedang mengalami malapetaka yang tidak terbilang banyaknya? Ya, pemazmur sudah mengalami Daud. Ya, hari ini kalau engkau masih bilang, oh malapetakaku cuma 1, oh berarti tidak usah lebay, saudara. Ini sudah mengalami malapetaka yang tidak terbilang banyaknya. Berarti penderitaannya super loh saudara. Lihat ya, aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Wih, itu berarti dia mengalami perkara yang hebohnya luar biasa. Lihat ya, sehingga hatiku menyerah. Ya, ada banyak orang hari ini sudah tidak sanggup dan kepingin menyerah. Tapi lihat, kata-kata berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku Tuhan, segeralah menolong aku.
Percayalah, hari ini milikilah mental, kuatkan hati, karena kita percaya bahwa Tuhan itu selalu berkenan buat kita. Karena kita ini biji matanya, kita berharga. Kalaupun ada malapetaka yang heboh, ada sesuatu yang membuat engkau hari ini sudah tidak sanggup dan pingin menyerah, lihat proses hidupnya, lihat rasa sakitnya, engkau disakiti bertahun-tahun, dan suamimu tidak berubah-berubah, bahkan tambah parah Bu Eli, puarah Bu Eli, tetaplah hari ini kuatkan hati, seperti Daud yang berkata, aku tahu Tuhan itu berkenan, saudara. Saudara, sekelamnya masa lalu saudara, saudara tetap hari ini berharga di mata Tuhan. Saudara tetap mulia, dikasihi biji matanya. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dan berkata tidak sanggup. Kuatkan hati, kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Yaitu apa? Tuhan itu berkenan kepada kita. Tuhan akan melepaskan. Ini lo punya mental. Aku percaya Tuhan itu tetap berkenan. Tuhan pasti melepaskan aku, dan Tuhan itu pasti segera menolong. Jangan takut. Hari ini kuatkan hati, karena kita akan melihat perkenanan Tuhan terjadi, kelepasan dari Tuhan akan saudara dan saya nikmati, dan pertolongannya segera, on the way. Ya, kalau yang namanya segera berarti ini sudah on the way. Ada yang on the way tinggal 2 hari. Kita tidak tahu, 1 jam lagi ada mujizat pertolongan Tuhan, saudara nyerah di titik ini kan rugi. Lah namanya segera, on the way-nya setiap orang mungkin ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 2 bulan. Sabar, enggak apa-apa. Semuanya diperhitungkan kok jadi sesuatu yang berharga. Sabar menantikan waktu Tuhan, menikmati sesuatu yang berharga, yang membuat saudara terkagum-kagum, melihat sisa bakulnya banyak sekali. Saudara akan bersyukur kok hari ini. Makanya kenapa saya menikmati prosesnya Tuhan. Sejak saya mengerti firman, saya tidak pernah bilang, Tuhan, segera ambil duri dalam dagingku. Kalau engkau tidak ambil, aku tutup PD Victory. Aku tidak akan pelayanan. Aku sudah capek. Aku mau cari suami yang baru. Aku tidak mau lagi hidup berjeripaya. Berjeripaya sudah tidak ada hasilnya. Lah buat apa? Sejak saya tahu bersama Tuhan, saya sedang menjarah. Yuk kita hari-hari ini jadi penjarahnya surga, upah surga. Jangan menjarah hasil nikmatnya dunia yang segera habis dan lenyap. Bayar harga semuanya. Karena dunia ini akan berakhir. Orang-orang dunia harus bayar harga semuanya. Sementara saudara dan saya hari-hari ini sedang dilimpahkan. Wow, berharga, berharga. Yuk kita jarah ya. Jarah hartanya surga, upahnya surga hari-hari ini. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Jadi hari ini sabar ibu-ibu ya. Yuk kita lihat bagaimana hari ini Tuhan berkenan. Hasilnya apa? Mazmur 40 ayat 15 itu hasilnya ya. Jadi sabar ya, perkenanan Tuhan lagi on the way, kelepasan lagi on the way, pertolongan lagi on the way. Kita akan bersorak-sorak nanti setiap hari. Hari ini bercucuran air mata setiap hari tidak apa-apa. Nanti hasil yang berharga juga saudara akan mengalami wow setiap hari juga ya. Keselamatan, keadilan yang ditabur di Tuhan. Mazmur 40 ayat 15. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Nah ya, kapok ya. Orang-orang yang sekarang nyukur-nyukurin kita, biarin aja. Kita disyukurin. Kamu ya, jadi istri sudah tidak dikasihi. Kasihan deh lu, tidak usah didengar. Itu sampah, tidak usah didengar. Karena kalau saudara dengar, saudara kehilangan upah yang berharga dari Tuhan. Lebih baik budek aja. Budek, tidak usah dibales. Bisu, tidak usah dilihat. Karena kita sedang menikmati hasil yang berharga. Iblis itu berusaha manasi saudara, karena iblis tahu hasil yang berharga itu enaknya luar biasa. Hauje sentingping. Makanya jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Hari ini lebih baik saudara berkata diam, kuatkan hati, yaitu apa? Musuhmu. Lihat ya, mereka yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda. Nah, lihat tuh, mereka yang mengingini kecelakaanku, biarin. Wanita tobat kan mau mencelakakan rumah tanggamu, mau mencelakakan hidupmu, anak-anakmu, suamimu. Biarlah mereka sendiri yang akan mendapat malu. Mundur, kalah, pasti kalah.
dan setelah kalah nggak enak-enak. Habis suami kita pulih, rumah tangga kita pulih dengan sorak-sorai, ganti dia kena noda. Bayangin noda, kalau Tuhan yang kirim noda aib. Aduh, serem saudara. Makanya hari ini yuk sabar, kuatkan hati ya. Nanti musuh itu akan mendapat malu. Yang lagi ngalami proses ujian, percayalah musuhmu akan mundur. Artinya masalahmu yang mundur, maka pemulihan digantikan. Amin. Pencobaanmu akan lewat, mundur, ganti kemenangan yang akan saudara dan saya nikmati selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Makanya hari ini kuat aja. Kuat, ya sudahlah Tuhan, proses belum selesai. Tambah parah, haleluya. Hasil yang berharga makin luar biasa. Itu iman saudara. Jangan kalau lihat tambah parah, mulut bilang mati aku. Apes lagi, apes nggak boleh saudara ya, mati, apes, hancur itu mulai sekarang jangan jadi gaya hidup kita. Yuk kita lihat, jangan bersungut-sungut. Yang terakhir, Fran siap-siap ya, jangan bersungut-sungut dan saling menghakimi. Kita lihat ya, kenapa kita perlu jaga bersungut-sungut dan menghakimi, ini berkaitan dengan jaga perkataan ya. Lihat ya, Kolose 3:16-17 kita baca sama-sama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Lihat ya, perkataan Kristus itu sumber kekayaan. Makanya jangan gampang-gampang ngomong yang negatif, lebih baik ngomong firman ya. Kalau dimaki suami, balesnya haleluya. Nah itu perkataan Kristus saudara. Jangan kalau dikatai anjing sendiri, jangan ya. Nanti kita tidak menjara sesuatu. Difitnah, haleluya, puji Tuhan, aku memberkati engkau. Nah itu diperkatakan firman. Lihat ya, diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi hari ini bentuk ucapan syukur ya, puji-pujian itu satu bentuk ucapan syukur 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan. Wow, lihat ya, atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Jadi kalau dalam nama Tuhan Yesus, boleh perkataannya negatif enggak? Boleh penghakiman enggak? Saudara, beda loh ya. Perkataan nasihat dengan hikmat dan penghakiman itu beda. Orang kalau menasehati dengan baik, saya sering ngajari ibu-ibu, sudah Bu, kalau suamimu belum pulang, telat, WhatsApp tidak apa-apa, tapi WhatsApp-nya itu jangan kayak polisi. Di mana kamu sekarang sama siapa? Coba video call. Aku curiga. Nah, itu bukan orang berhikmat, itu satpam. Itu polisi interogasi maling, saudara. Ya, video call. Kalau enggak video call, aku enggak percaya. Ayo sekarang tunjukkan kalau kamu memang benar-benar ada di kantor. Ya, itu enggak boleh, ibu-ibu. Alangkah baiknya kita boleh nasihati, Pak, kamu belum makan. Segera makan, makanannya nanti dingin, nanti perutmu nanti asam lambungnya kumat. Nah itu kan beda Bu, beda saudara ya, beda ibu-ibu. Kalau kita mengatakan hikmat, maka perkataan yang pertama, perkataan Kristus harus mengandung kekayaan ya. Jadi hari ini banyaklah bersyukur ya. Kenapa kita perlu mengatakan firman? Karena perkataan Kristus itu mengandung kekayaan. Yang kedua, perkataan Kristus itu membangun ya, untuk mengajar, menegur dengan hikmat, bukan menghakimi, saudara. Yang ketiga, perkataan Kristus itu untuk bermazmur. Jadi hari ini ibu-ibu, kalau kita mau nasihati seseorang, pakailah perkataan Kristus, yaitu mengandung kekayaan, untuk membangun dan untuk bersyukur. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai 3 hal diam. Tadi apa? Sabar ya. Yang kedua tadi apa saudara, di review sebentar. Yang kedua yaitu untuk tekun hati. Sabar itu jangan pancing emosi. Sudahlah, Tuhan melihat, Tuhan itu tidak berdiam diri, Tuhan tidak jauh, Dia pasti akan memberikan hasil sorak-sorai, keselamatan, keadilan.
Kuatkan hati karena perkenanan Tuhan on the way. Pertolongan on the way. Kelepasan on the way. Kuatkan hati. Tabah Bu Eli. Hasilnya lihat ya, musuh mendapat malu, noda, kita akan mengalami kemenangan. Karena musuh mundur, keuanganmu yang terpuruk mundur, jadi yang diberkati. Keuangan yang diberkati, yang digantikan oleh Tuhan. Yang keempat, jangan bersungut-sungut dan menghakimi, karena perkataan Kristus itu kekayaan, bahkan perkataan Kristus itu mengandung untuk membangun dan bermazmur. Yuk baca quote. Fran, siap satu lagu ya. Quote-nya dibaca sama-sama yuk. Penantian kita ya, bersabar seperti perjuangan seorang petani menantikan hasil akan menemukan mata air kebahagiaan sampai anak cucu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Yuk Fran, nyanyikan lagu ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ketika kita dapatkan kemenangan dan sorak-sorai, kita akan naikkan pujian ini, saudara. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, besar Allahku, besar. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan besar. Allahku selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kesaksian dan firman malam ini. Menyadarkan kami betapa diam itu emas. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami diam, bukan berarti kami hari ini bisa kalah atau kami dengan gampangnya untuk jatuhkan musuh, sekalipun musuh ada di depan kami terlihat seperti di atas angin. Walaupun kami diam menantikan waktu Tuhan di tengah masalah kami yang makin luar biasa, malapetaka begitu hebatnya menimpa kami, sampai kami berkata malam ini, rasanya tidak sanggup loh Tuhan, rasanya kepingin menyerah Tuhan. Tapi firman ini buat saudara dan saya. Firman ini malam ini Tuhan berpesan, sabar anakku, teguhkan hatimu, kedatanganku sudah sangat dekat. Aku sedang persiapkan engkau hari ini dengan hasil yang sangat-sangat berharga, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu senyatanya yang aku sediakan hari-hari ini. Aku percaya kuasa Tuhan itu hari ini akan menaungi saudara dan saya. Jangan melihat bagaimana besarnya tantanganmu yang ada di depan, tapi lihat how great is our God. Engkau akan menikmati sorak-sorai sepanjang hari. Engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan berikan. Jangan pakai perkataanmu untuk bersungut-sungut dan menghakimi, saling menyalahkan. Tapi mulailah pakai perkataan Kristus itu diam di dalam hidup saudara dan saya.
Terima kasih Bapak, kami percaya malam ini akan terjadi satu terobosan ketika mereka selesai ibadah ini. Hidup mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa, karena mereka tahu pengharapan mereka kepada Bapa di surga, yaitu menjara upah di surga sebanyak-banyaknya. Mereka akan menikmati itu sampai keturunan mereka. Dan biarlah Tuhan saat ini kami percaya Bu NN juga diberkati. Bu NN akan mengalami terobosan demi terobosan melalui kesaksian hidupnya. Dia melihat hari-hari ini, sorak-sorai itu akan dia alami buat suami dan anak-anak. Saya terima kasih buat malam ini, buat waktu yang sudah kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya. Amin.